Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hermin Aminah Usman. Keahlian saya adalah di bidang patologi anatomi, yaitu suatu keilmuan yang mempelajari mengenai kejadian suatu penyakit. Pada praktek sehari-hari, saya memeriksa jaringan seseorang, apakah jaringan tersebut menderita penyakit atau tidak, atau apakah jaringan dari seorang pasien tersebut terdapat kanker atau tidak. Saat ini sebagai patolog, saya bekerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan juga sebagai staf pendidik di FK Unpad. Berikutnya, saya mendapat amanah dari Badan Wakaf Salman untuk memberikan materi mengenai deteksi dini kanker pada wanita. Nah, karena pada saat ini dari data tahun 2018 menyatakan bahwa kanker pada wanita itu yang paling tinggi adalah kanker payudara. Oleh karena itu, pada saat sekarang saya ingin menyampaikan mengenai deteksi dini kanker payudara pada wanita. Jadi pada topik bahasan kali ini kita akan membahas secara sederhana mengenai apa itu kanker payudara, penyebab kanker payudara, faktor risiko kanker payudara, bagaimana deteksi dini dan pencegahannya, serta perlunya untuk bersama peduli terhadap kanker payudara. Sekarang, apa itu kanker payudara? Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa dari data Globocan atau Global Cancer 2018 di Indonesia didapatkan bahwa kejadian kanker pada wanita di rentang usia, di semua rentang usia itu paling tinggi adalah kanker payudara, diikuti oleh kanker leher rahim atau kanker serviks uteri, kemudian nomor 3-nya adalah kanker ovarium atau indung telur, kemudian yang keempatnya adalah kanker usus besar atau kolorektal, kemudian diikuti dengan kanker paru-paru, setelah itu kanker Gallagher kondok atau tiroid, kemudian kanker korpus uteri, leukemi, non-Hodgkin, limfoma, dan liver. Jadi kalau pada kanker payudara, semakin meningkatnya usia, maka semakin tinggi kejadian ditemukannya kanker payudara. Dari data statistik tersebut, terdapat data yang menyatakan bahwa 1 dari 8 wanita itu mengalami kanker payudara. Jadi kejadian kanker payudara itu ada di sekitar kita, ada di dekat-dekat kita, karena dari data statistik bahwa dari 8 wanita maka 1 diantaranya mengalami kanker payudara. Jadi apakah itu bisa jadi anggota keluarga kita, orang tua, anak, cucu, bibi, atau nenek gitu ya. Jadi bisa saudara dekat, teman dekat, teman bermain, teman di komunitas, itu bisa kita temukan wanita yang mengalami kanker payudara. Oleh karena itu, adanya kewaspadaan mengenai kanker payudara ini sangat diperlukan. Nah, sekarang apa itu kanker payudara? Jadi kanker payudara itu merupakan adanya kelainan pada sel pada jaringan payudara yang kelainannya itu berupa tumbuh tidak terkendali sehingga menyebabkan suatu benjolan atau tumor, di mana tumor ini termasuk dalam tumor ganas atau kanker. Nah, sebenarnya apa penyebab kanker payudara tersebut? Sebenarnya untuk penyebab kanker, tidak ada penyebab kanker hanya satu, karena kanker disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi atau multifaktorial. Adapun yang disebut adalah penyebab utama atau bisa juga pencetus terjadinya kanker. Pada kanker payudara, adanya mutasi genetik gen BRCA1 dan BRCA2 disebut sebagai penyebab utama terjadinya kanker payudara pada 5-10% penderita. Jadi, hanya kurang dari 10% yang betul-betul berkaitan atau disebabkan langsung oleh adanya mutasi genetik BRCA1 dan 2 ini. Hal ini kejadian pada seorang bintang film terkenal Hollywood, yaitu Angelina Jolie, yang hasil pemeriksaan dirinya terdapat mutasi genetik ini, sehingga
dia kemudian memutuskan untuk mencegah kejadian kanker pada tubuhnya dengan menghilangkan sekaligus seluruh target organ yang mungkin akan menjadi kanker akibat adanya mutasi genetik tersebut. Sehingga dia memutuskan untuk mengangkat kedua payudara atau mastektomi dan juga mengangkat indung telur atau ovarektomi. Nah, bagaimana dengan pasien-pasien atau penderita kanker payudara yang ternyata hasil pemeriksaan genetiknya misalnya dia tidak terdapat mutasi genetik BRCA1 atau BRCA2, namun dia menderita kanker payudara juga. Yang kita mengenal ada faktor risiko, yaitu faktor yang menyebabkan seseorang itu mempunyai resiko yang lebih tinggi, sehingga hal itu yang kita sebut sebagai faktor risiko. Seperti disebutkan tadi bahwa kejadian kanker adalah multifaktorial. Nah, faktor-faktor tersebut adalah yang kita sebut sebagai faktor risiko, yaitu faktor-faktor yang bila terdapat atau terjadi pada seseorang akan meningkatkan risiko orang tersebut menderita kanker payudara. Nah, apa saja faktor risiko tersebut? Satu adalah wanita. Jadi, kanker payudara itu faktor risiko utamanya adalah karena wanita. Kenapa? Karena sebenarnya kanker payudara ini bisa ditemukan juga pada laki-laki. Tapi yang dapat atau kejadian yang meningkat itu terutama kanker payudara pada wanita. Kemudian yang kedua adalah riwayat keluarga dengan kanker payudara atau indung telur. Hal ini berkaitan dengan adanya mutasi genetik yang telah disampaikan tadi. Jadi bila di antara kita ada salah seorang anggota keluarga yang menderita kanker payudara, terutama adalah keluarga inti, maka misalnya si ibu telah dinyatakan sebagai kanker payudara, maka anak perempuan dari ibu tersebut harus lebih waspada atau melakukan screening yang lebih intens untuk dapat menentukan ada tidaknya kanker payudara atau kanker indung telur. Kemudian yang ketiga adalah kegemukan setelah menopause, kemudian konsumsi alkohol dan tidak menyusui dan penuaan. Jadi tidak menyusui ini menjadi faktor risiko karena kejadian kanker payudara itu berkaitan erat dengan dengan faktor hormonal. Sedangkan penuaan itu dari data statistik, semakin usia bertambah, angka kejadian kanker payudara pada wanita itu semakin tinggi. Walaupun tidak menutup kemungkinan kejadian kanker payudara dapat terjadi pada usia yang lebih muda. Kita mengenal ada istilah don't wait until it's too late. Jadi oleh karena itu kita harus dapat melakukan deteksi dini kanker payudara. Seperti apa deteksi dini pada kanker payudara? Sebelum kita membahas bagaimana cara deteksi dini, kita harus mengenal dulu tanda-tanda atau gejala yang menunjukkan ke arah kanker payudara. Yang pertama adalah perubahan bentuk dan ukuran payudara. Kemudian yang kedua, terdapat benjolan. Jadi tanda-tanda kelainan ini ketika kita melakukan deteksi dini harap selalu diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah nyeri. Adanya nyeri ini bisa muncul atau tidak sebenarnya pada benjolan di payudara, namun pada umumnya disertai dengan nyeri. Kemudian yang keempat adalah penebalan kulit. Jadi perhatikan apabila ada perubahan tekstur kulit pada salah satu bagian di payudara, tidak sama dengan bagian yang lain. Itu kita harus curiga. Kemudian yang kelima, terdapat cekungan kulit seperti lesung pipit. Jadi ada bagian kulit di payudara kita yang mendelep ke dalam. Kemudian yang keenam adalah pengerutan kulit payudara. Jadi ada bagian kulit yang lebih kasar misalnya atau lebih berkerut. Nah, seperti kulit jeruk, gitu ya. Biasanya pengerutan kulit ini disertai dengan penebalan. Jadi seperti kulit jeruk ini tapi kerasa tebal.
Yang ketujuh adalah keluar cairan dari puting susu. Tentunya bukan karena wanita tersebut sedang menyusui. Kemudian penarikan puting susu ke dalam. Jadi sama dengan kulit yang tadi, bahwa itu ada putingnya tiba-tiba mendelep ke dalam. Kemudian yang terakhir adalah luka payudara yang tidak sembuh-sembuh. Jadi misalnya ada keropeng, itu sudah diberikan salep atau apa tapi tidak sembuh-sembuh. Nah, itu kita harus curiga. Jangan-jangan itu sebagai tanda suatu kanker. Nah, tanda-tanda tersebut tadi itu yang kita harus perhatikan atau cek pada saat kita melakukan deteksi dini atau deteksi dini pada payudara. Nah, bagaimana kita melakukan deteksi dini pada payudara? Saya yakin ini semua sudah pernah mendengar istilah sadari, yaitu memeriksa payudara sendiri. Nah, memeriksa payudara sendiri ini adalah sangat mudah sebenarnya, karena dapat dilakukan sendiri, ya. Dan ini harus dilakukan secara rutin. Terutama adalah dilakukan setiap bulan pada hari ke-7 sampai ke-10 setelah hari pertama haid. Bagaimana kita memulai pemeriksaannya? Tentukan dulu batasan yang akan diperiksa, yaitu baik payudara kiri maupun kanan tentunya, ya. Kemudian, batas tersebut adalah batas atas berupa 2 jari di bawah tulang selangka, batas tengah garis tengah payudara, kemudian batas bawah, bagian bawah payudara yang melingkar, kemudian batas samping merupakan sepanjang garis tengah ketiak. Nah, setelah lakukan batas tersebut, kita lakukan pemeriksaan, yaitu pertama kali berdiri di depan cermin dengan lengan menjuntai ke bawah. Perhatikan apakah ada benjolan atau perubahan bentuk maupun ukuran payudara. Setelah itu, angkat kedua tangan sampai berada di belakang kepala. Kita ulangi lagi memperhatikan payudara dari sisi samping tubuh. Pertama dari sisi kanan, setelah diperhatikan, kemudian pindah ke sisi kiri. Setelah itu, setelah itu letakkan tangan dengan kuat di pinggul dan gerakan lengan serta siku ke depan sambil mengangkat bahu. Ini fungsinya untuk menegangkan otot payudara agar benjolan lebih mudah terlihat. Jadi kalau misalnya ada benjolan, itu dengan posisi seperti itu, gerakan seperti itu akan lebih terlihat dengan jelas. Setelah itu baru mulai angkat tangan kiri, raba payudara dengan telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Tangan kanan, kemudian lakukan perabaan, boleh ke arah ketiak, searah jarum jam, atau sebaliknya. Lakukan gerakan memutar dari atas ke arah ketiak pelan-pelan, menuju tengah ketiak, terus ke bawah, sampai kembali ke atas, terus dilakukan gerakan memutar hingga sampai ke puting. Lakukan pemencetan pada puting, lalu perhatikan apakah keluar cairan. Apapun cairan yang keluar, lakukan konsultasi dengan dokter. Setelah itu, kita lakukan dengan cara berbaring. Berbaring dengan tangan kiri di bawah kepala, letakkan bantal kecil di bawah bahu kanan. Kemudian mulai lakukan perabaan pada payudara kiri dengan gerakan memutar tadi. Lakukan seperti memijat dengan pelan. Ulangi cara yang sama pada payudara kanan. Itulah cara mudah melakukan sadari atau periksa payudara sendiri. Jadi tidak sulit ya untuk melakukan sadari. Nah,
Perhatikan setiap kali perubahan posisi, perhatikan tanda-tanda kelainan yang telah disampaikan tadi. Nah, selain melakukan sadari, ada nanti pemeriksaan payudara klinis atau sadanis. Nanti itu kita bahas berikutnya. Jadi, nah setelah melakukan deteksi dini dengan melalui pemeriksaan sendiri, kita kemudian ada yang disebut dengan sadanis. Sadanis itu adalah pemeriksaan payudara klinis, di mana kalau menurut American Cancer Society merekomendasikan sadanis ini dilakukan setidaknya setiap 3 tahun untuk wanita berusia 20-34 tahun dan setiap tahun untuk wanita tanpa gejala berusia 40 tahun atau lebih. Jadi setelah melakukan sadari, maka pada usia-usia tersebut, kalau misalnya 20-39 tahun dilakukan 3 tahun sekali, pada usia di atas 40 tahun dilakukan 1 tahun sekali. Nah, berupa apa sadanisnya ini? Berupa pemeriksaan dengan menggunakan mamografi, karena dengan mamografi itu dapat mendeteksi secara dini suatu lesi atau kelainan pada payudara, di mana kalau secara sadari kita agak kelewat gitu, bisa kemudian dikonfirmasi dengan mamografi. Itu adalah sadanis. Jadi tidak hanya sadari tapi juga sadanis. Nah, sebenarnya yang paling penting adalah pencegahan. Bagaimana cara mencegah kanker payudara? Nah, cara pencegahannya sendiri adalah kendalikan faktor risiko, yaitu pertahankan berat badan ideal, olahraga teratur, batasi penggunaan obat hormonal, dan bagi para ibu-ibu yang memiliki bayi untuk menyusui. Ada singkatan yang bisa jadi supaya kita tetap ingat, itu cerdik. C yaitu cek kesehatan secara teratur, E itu enyahkan asap rokok atau maksudnya adalah hidup secara sehat ya. R itu rajin aktivitas fisik atau olahraga. D itu diet sehat dengan kalori seimbang supaya berat badan terkontrol. I itu istirahat yang cukup. Dan K adalah kelola stres, karena stres juga dapat memicu kejadian kanker pada seseorang. Itu yang kita singkat menjadi cerdik. Nah, itulah beberapa hal mengenai deteksi dini kanker payudara pada wanita. Bagaimana kita cara melakukan sadari dan juga dilanjutkan dengan sadanis atau pemeriksaan payudara klinis. Nah, sebenarnya untuk kepedulian terhadap kanker payudara ini tidak hanya terbatas pada wanita saja, tapi juga oleh pasangan di rumah, karena ternyata masih banyak pasangan atau para bapak yang belum mengetahui atau mempunyai kewaspadaan yang baik mengenai deteksi dini kanker ini. Padahal sebenarnya bisa saling kerjasama untuk mengingatkan. Walaupun dalam proses pemeriksaan sadari itu dari hasil penelitian menyatakan wanita itu tidak nyaman dilakukan atau dibantu pemeriksaan sadari oleh pasangannya. Kemudian kepedulian ini juga harus mulai diperkenalkan kepada remaja putri, karena supaya kebiasaan melakukan sadari bisa menjadi kebiasaan baik sejak muda. Selain karena memang angka insidensi kanker payudara semakin kesini menunjukkan adanya kecenderungan muncul pada usia yang lebih muda. Jadi kepedulian terhadap deteksi dini kanker payudara itu tidak hanya pada wanita itu sendiri, tapi juga orang-orang di dekat di sekitarnya, dan kita harus memperkenalkan hal tersebut kepada wanita-wanita yang berusia masih muda atau remaja putri. Demikian kuliah singkat mengenai deteksi dini kanker payudara pada wanita. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kepada para pendengar sekalian untuk terus berusaha berwakaf ke Badan Wakaf Salman.
Karena dengan berwakaf di Badan Wakaf Salman, kita semua akan dapat membantu terwujudnya Rumah Sakit Salman Hospital yang akan menjadi kebanggaan kita sebagai umat Islam. Selain kita pun akan mendapat manfaat wakaf sampai setelah kita tidak ada lagi di dunia, karena merupakan bagian dari amal jariah. Demikian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.